sebelum kita masuk materi, kisah apa yang tadi dari kisah tadi apa yang bisa kita dapat? Satu, tadi sabar sebenarnya bagus. Apalagi Faiz bilang sabar. Apalagi? Istiqomah, betul. Ya enggak, walaupun hidup mandiri, orang tua sudah meninggal, tetap istiqomah, masih terus berjalan. Terus apa lagi? Jadi sabar dalam hal apa? Dia punya kelemahan tadi berdua. Ya, yang satu. Apa? Yang satu? Yang satu bisu, Yang satu bisu, yang satu lagi? tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Allah berikan kekurangan itu, apakah dia ngeluh itu? Sepanjang tadi itu dia makan, dia belajar, ada keluhan tadi? Enggak ada. Itu artinya dia apa? Ikhlas. Poin ikhlas kita dapat. Apalagi? Bisa nggak kalau masuk pasrah kepada Allah? Dia pasrah sama Allah tuh atas apa yang Allah berikan. Dia nggak bisa melihat yang satu nggak bisa bicara, gitu ya. Iya betul, gagap aja gagap. Bicara mah bisa ya, cuma au gitu ya. Nah itu berarti pasrah sama Allahnya total. Dia nggak ngeluh dengan keadaan, akhirnya dia bersabar. Akhirnya dia tawakal. Nah muncul tawakal. Apa tawakal tadi? Berpasrah diri kepada Allah. Anak-anakku sekalian, sebenarnya yang ingin Ustaz sampaikan pada materi kali ini adalah tentang apa? Bertawakal dan berserah diri hanya kepada. Ini termasuk sifat apa tadi? Sifat-sifat mahmudah. Cakep, 100 buat Sofwan. Termasuk sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, sifat yang baik, namanya tawakal. Yang satu lagi berserah diri. Hampir sama tuh, dua hal yang sama, dua hal yang mempunyai kekuatan satu sama lain. Teman-teman sekalian, siapa yang tahu kata tawakal? Pengen tahu tawakal? Tawakal artinya? Iya, wakala asa katanya. Artinya mempercayakan. Kita mempercayakan kepada seseorang, mempercayakan kepada sesuatu. Namanya wakala yuwakilu taukilan atau tawakkulan. Ya, tawakkala ya tawakkalu. Kemudian mewakilkan, menyerahkan, menguasakan, merasakan diri cukup dengan apa adanya. Nah, sedangkan menurut secara bahasa tawakal artinya berserah diri kepada kodrat Allah, kehendak Allah, takdir Allah, dengan sepenuh hati percaya kepada Allah. Jadi tadi si A yang gagu, si B yang nggak bisa melihat, kira-kira dia punya sifat tawakal nggak? Berserah diri kepada Allah nggak? Total kepada Allah nggak? Punya. Kalau nggak punya, pasti nggak mau di asrama dia. Pasti maunya dia di jalanan ngamen. Kan banyak orang yang punya kekurangan terus digunakan buat alat apa? Minta bapaknya diajak jalan karena bapaknya buta, diminta-minta. Padahal anaknya seger buger. Padahal biarin deh bapaknya taruh di rumah, dia yang kerja, bapaknya dikasih duit, dia nggak ngapain bapaknya ya seolah-olah kayak ngejual bapak gitu. Mohon maaf, di bapaknya itu diajak jalan buat minta-minta. Parah nggak tuh? Parah nggak? Parah. Itu namanya nggak tawakal, nggak pasrah, nggak ikhlas dengan keadaan yang ada. Teman-teman, kalau dilihat dari para ulama, contoh di sini adalah ada dari Imam Ahmad bin Hambal. Tawakal artinya perbuatan yang dilakukan oleh hati, bukan sesuatu yang diucapkan oleh lisan. Jadi dia perkara hati, nggak diucapkan dan nggak kelihatan. Faiz tawakal nggak sama Allah ya? Nggak kelihatan. Kira-kira Sofwan tawakal nggak dia ya? Nggak kelihatan. Tapi terlihat dalam sikap dia. Ya, dia nggak mudah nangis, nggak mudah marah, nggak mudah goyah, nggak mudah ngeluh. Itu hebat tuh, baru itu sifat-sifat tawakal. Tawakal juga bukan merupakan sebuah keilmuan dan pengetahuan, tapi merupakan tawakal
menurutnya tawakal bukan hanya berdiam diri tanpa usaha, bukan juga kepasrahan tanpa upaya. Pasrah tanpa upaya benar nggak? Jadi pasrah aja, yakin Allah ngasih rizki tapi nggak mau usaha, benar nggak tuh? Salah. Jadi kita tuh rizki itu harus dicari, Allah yang ngasih. Betul. Teman-teman sekalian, nih sikap tawakal nih kan karena itu adalah perintah Allah. Mana dalilnya bahwa itu perintah Allah? Bahwa kita harus pasrah hanya kepada Allah. Kita harus bersandar hanya kepada Allah. Mana perintahnya? Ini ada nih, surat Al-Imran ayat 159. Siapa yang udah hafal? Nih. Ada? Udah hafal? Safan? Belum. Coba sama-sama baca yuk. Yang baca satu orang, Faiz, yuk baca. Yuk baca. A'udzubillah. Kelihatan guys? Kurang sini. Up. Dah. Hah? Coba itu di nah ya. Fabima rahmatin. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi. Ya, Sofwan silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Fa'idha azamtum fatawakkal. Azamta. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Masya Allah. Perhatikan. Yuk kita terjemahin ya. Nggak bisa ya. Ini Ustaz tambahin, oke? Kalian dengarkan saja. Dan maka karena rahmat Allah lah kau bersikap lemah lembut. Jadi Rasulullah punya sikap lemah lembut, punya sikap welas asih, ramah kepada orang, dekat dengan kaum duafa. Ya, itu karena rahmat Allah. Allah yang berikan rahmat kepada dia. Artinya kalau kita punya sifat mahmudah tadi, Allah lagi dekat dengan kita tuh. Allah lagi cinta sama kita tuh. Tapi kalau lagi kita marah, lagi kita males, Allah dekat apa jauh? Jauh. Akan jauh. Jadi Allah hakikatnya Allah ngasih rahmat kita, Allah lagi sayang sama kita ketika kita dalam keadaan apa? Baik. Dalam keadaan baik, betul. Apabila kata Allah, kunta fazzan, kau bersikap kasar, gholizul qalbi lang faddu min haulik, bahkan bersikap keras hati, mereka kelak akan menjauh dari sekelilingmu. Jadi kalau misalkan Rasulullah pada saat itu nggak sabaran, lu gue bilang berapa kali masih nggak ini juga, itu nggak, masih apa namanya, udah saya kasih tahu dengan mukjizat, saya bisa membelah bulan, saya bisa ngeluarin air, bener nggak? Mujizat Rasulullah, ngeluarin air dari jari-jarinya. Apalagi mujizat Rasulullah, Al-Quran, ya nggak? Rasulullah kan membaca ayat-ayat suci luar biasa. Ada yang ternganga nggak? Banyak. Adiknya siapa? Umar bin Khattab sampai nganga. Sampai akhirnya beliau masuk Islam. Umar bin Khattab tadinya Yahudi jadi masuk Islam gara-gara adiknya, gara-gara beliau yang baca Quran, Rasulullah baca Quran. Teman-teman sekalian, jadi kalau kita itu nggak sabaran, gampang marah, kaku dalam berdakwah, itu pasti akan dijauhi manusia yang lain, dijauhi teman-teman kita. Jadi kalau dakwah harus sabar nggak? Sabar, nggak dengerin, biarin. Rasulullah pernah nggak dapat cerita Rasulullah itu disambit di mana kira-kira? Dia datang disambitin di mana? Sebelum hijrah di mana? Di Taif, teman-teman.
Pas di Taif sebelum masuk ke daerah Madinah, itu Rasulullah bukan disambut tapi disambit. Lo bayangin aja, emang Rasulullah bawa apa disambit? Bawa parang gitu? Enggak. Emang Rasulullah mau hajar mereka? Enggak. Apa Rasulullah mau ngasih mereka ajaran yang enggak baik? Enggak. Ajaran sesat? Enggak. Tapi mereka ya karena kebodohannya menyangka bahwa Rasulullah itu adalah lawan mereka. Karena mau apa? Mau mengambil alih kedudukan mereka, mengambil alih penguasaan mereka, kekuasaan mereka, gitu. Ya, karena kesombongan yang mereka miliki, Rasulullah dianggap musuh, padahal mah baik, ada orang baik. Bayangkan aja datang, malah disambitin. Tapi apa kata Rasulullah? Apa kata malaikat pada saat itu? Hai Rasul, kalau kau bilang minta kepadaku untuk ku angkat gunung kemudian ku hajar mereka yang nyambitin kamu, maka akan ku laksanakan itu pada saat ini juga. Apa kata Rasulullah? Jangan ya Rasulullah. Hum la ya'lamun. Mereka belum mengetahui. Gitu. Kalaupun aku nggak dapat mereka, kata Rasulullah, aku akan tunggu anak mereka. Anak mereka pun aku nggak dapat, aku akan tunggu cucu mereka. Itu kata Rasulullah. Sabar nggak Rasulullah? Sabar. Luar biasa. Sampai gigi gerahamnya patah gara-gara kena sambitan berdarah. Tapi marah nggak? Mana batu? Ini gue bilang lagi. Ada kata tuh. Kalau misalkan gini, Sofwan mana? Sofwan nih. Udah gede, kira-kira umur 30 tahun, suruh berdakwah di suatu tempat, misal di Papua daerah pojok misal. Nyampe di Papua, Sofwan di daerah pojok. Tiba-tiba Sofwan disambitin. Sampai berdarah sih. Balik lagi Sofwan. Di samping di pertengahan jalan menuju pulang. Sofwan langsung tuh ditemuin sama Faiz. Faiz ceritanya udah jadi jenderal. Woi, pangkatnya banyak nih, 5. Jadi jenderal TNI, bayangin aja. Kalah Sofwan. Iya, Masya Allah. Datang, apa? Ada apa Sofwan? Kok kamu bisa begini? Ya Allah, ada apa Sofwan? Kata Faiz. Ternyata kau disambiti, kau dihina, kau disakiti. Hari ini juga aku akan panggil tentara di belakangku, anak buahku yang 1000 orang itu, aku akan serang mereka. Kira-kira kata Sofwan gimana? Iya. Serang. Hajar dah. Gua apa patah sih gini gua gitu kan ya. Masih nggak kuat Sofwan. Masih begitu. Iya, tapi Rasulullah begitu enggak? Andai kata Rasulullah kayak Sofwan, enggak. Andai kata Rasulullah enggak sabaran, pada saat itu, iya malaikat angkat gunung itu, hajar mereka sampai habis. Tapi Rasulullah enggak. Sabar. Karena sabarnya Rasulullah, hari ini kita mendapatkan keindahannya, kita mendapatkan keberkahannya. Apa keberkahannya? Apa? Tawakal. Enggak. Karena buah sabarnya Rasulullah, karena buah istiqomahnya Rasulullah, kita dapat keberkahannya dari Rasulullah. Apa? Ajaran Islam, agama Islam sekarang terbesar di dunia. Lo bayangin aja, gara-gara siapa? Gara-gara Rasulullah dan para sahabat yang berdakwahnya dengan sabar, tawakal. Terus lanjut ya. Nah, maka kata Rasulullah, kata Allah, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohon ampunkan mereka, doakan mereka. Tuh suruh doain, malah suruh maafin, doain tuh. Jadi kalau lagi dihina sama teman, jangan balas hina, balas doain aja. Aduh, biarin kamu katain nggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah balas. Kira-kira bagus nggak itu? Enggak, jangan begitu. Doainnya gini aja, ya gitu. Biarin si Pak Isma ngatain gue baik, nggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah berikan dia hidayah. Gitu, itu baru bagus. Habis itu kalau mereka udah dekat, musyawarahkan. Habis musyawarah, tawakal, pasrah sama Allah. Mereka ikut enggak, udah biarin aja. Itu urusan Allah. Yang penting kita udah berdakwah. Paham tuh? Dan ingat, Allah mencintai orang yang bertawakal. Misal, Sofwan belajar sungguh-sungguh. Besok nilai habis UTS dapatnya apa? Padahal sungguh-sungguh Ustaz. Kurang sungguh-sungguh lagi kata Ustaz Aziz. Sungguh-sungguh lagi. Besok dapat apa?
6 lagi. Sungguh-sungguh lagi, besok dapat 6 lagi. Kira-kira gimana? Sofwan. Hah? Manis. Apakah udah nggak mau belajar? Kira-kira gimana? Gimana? Hah? Dia belajar, usahakan. Tadi sebenarnya sabar dan istiqomah. Udah biarin aja, yang ngasih Allah, tawakal. Yakin aja Allah itu dibalik itu semua sesungguhnya memberikan sesuatu yang indah nantinya. Yang penting nggak nyontek, caranya nggak salah, nggak akhirnya yang lain dapat 10, nggak taunya nyontek. Akhirnya apa Sofwan? Gue nyontek juga. Begitu nggak kira-kira? Jangan. Itu akhlak apa nanti jatuhnya? Mazmumah. Ujung-ujungnya apa? Tidak bahagia dunia. Ujung-ujungnya apa lagi? Nauzubillah. Ada perintah Allah lagi dalam surat An-Naml, fatawakkal 'alallah innaka 'alal haqqil mubin. Maka bertawakallah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yang punya hak, punya kebenaran janjinya, kebenaran surganya, kebenaran nerakanya. Benar ada. Gitu ya. Terus sikap tawakal itu menyempurnakan iman loh. Jadi sikap tawakal itu sebenarnya menyempurnakan iman kita, meneguhkan akidah kita. Apa itu suratnya? Lihat nih. Surat Al-Mulk 29, siapa yang hafal? Ayo coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwar rahman amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Apa artinya? Katakanlah, dialah Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Amanna, lalu kita beriman dengan kasih sayang Allah, beriman dengan sifat Allah. Wa 'alaihi tawakkalna, itulah cara kami untuk bertawakal. Jadi yakin Allah maha kasih, maha sayang. Kalaupun kita diberikan musibah, misal kakinya patah, putus, sabar, misal nauzubil, misal ini memisal ya, atau ya tadi nilainya nggak bagus-bagus, tapi yang dilakukan sama Sofwan nggak mau nyontek, terus bangun subuh, terus bangun tahajud, minta sama Allah, dapatnya 66 juga. Nah itu cara Sofwan bagus nggak? Bagus, karena sudah serahkan kepada Allah. Caranya cara yang terbaik. Apa kata Allah? Fasata'lamuna, kelak dia akan tahu, mereka akan tahu man huwa fi dhalalim mubin, siapa yang dalam keadaan sesat. Orang tawakal nggak mungkin tersesat, gitu kata Allah. Orang yang nggak tawakal, nggak pasrah, nanti dia lihat bahwa dia akan tersesat. Begitu juga surat Al-Maidah, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertakwalah kamu kepada Allah jika engkau beriman. Jadi kalimat tawakal dengan iman sejalan tuh. Berarti kalau dia tawakal berarti dia beriman. Atau tandanya iman adalah tawakal. Paham tuh? Oke. Ya, Al-Fatihah hafal nggak? Al-Fatihah. Apa? Yuk, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapa yang tahu apa artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hah? Nggak tahu. Iyyaka hanya kepadamu, na'budu kami menyembah, wa iyyaka hanya kepadamu kami minta pertolongan, minta bantuan, bersandar, berharap, nasta'in. Tuh kalimatnya. Jadi kalimat ini kalimat tauhid, teman-teman. Kalimat akidah, teman-teman. Jadi kalau mau minta harus ibadah dulu, buktiin bahwa kau Islam, buktiin bahwa kau itu adalah seorang hamba Allah yang taat agama, yang taat beribadah. Na'budu, ibadah dulu.
Cakepin ibadahnya tadi tambah apa? Surat sunnah. Cakepin ngaji berapa juz? 1. Insyaallah 30. Amin. Cakepin juga apa akhlaknya. Rencananya cita-citanya mau menghajikan orang tua, mau nggak? Mau. Itu juga bagus nggak? Bagus. Yang penting ibadahnya, betul nggak? Habis ibadah minta dalam sholat, baru kita minta dan berharap pada Allah. Itu cakep nggak begitu caranya? Bagus nggak? Bener nggak? Itu jangan gini, minta sama Allah, ya Allah minta, habis itu ajan, main lah, nggak ajan, dia main congklak, dia main gaplek, ajan belakangan, injury time, ujung-ujungnya ketiduran, ketinggalan, ya nggak? Kalau subuh apa? Subuh, kesiangan, zuhur, ketiduran, sore Main. ketinggalan, maghrib kelewatan, isya ketiduran juga. Ada tuh lagunya ada. Nah itu kalau udah injury time begitu, Allahnya nomor 2, nyambung nggak sama ini? Enggak. Mau minta ibadah lu cakepin, paham nggak? Oke. Nah ini maksudnya adalah kalau kita sudah sempurna iman, salah satu ciri khasnya adalah ibadah kita baik, segala macamnya baik. Allah akan memberikan apa yang kita mau. Kapan kira-kira? Enggak harus di dunia, karena kita punya punya hidup setelah mati. Perhatikan. Rabbun, apa artinya Rabbun? Tuhan. Ya, Tuhan yang maha mendidik, maha mengatur. Itu Rabbun, yang mengatur kita, yang sudah memberikan kita fasilitas. Itu Rabbun, artinya mendidik kita. Allah sudah mendidik kita, Allah sudah menyiapkan kita rezeki, fasilitas. Rahman apa Rahman? Kasih sayang, rezeki berlimpah. Sekarang ada yang nggak bisa napas, mati dong Ustaz. Ya itu kan rezeki nggak napas. Bayangkan ada nggak yang nggak bisa napas akhirnya dibantu pakai gas, pakai oksigen? Ada nggak? Ada. Coba lihat tuh. Kalau buat kita bisa merenung, kemudian bersyukur, lihat ke orang-orang yang sakit. Ya, ada yang sakit matinya pice, ada yang sakit udah nggak bisa diri, perutnya gendut, ada yang sakit nih kakinya gede, nggak bisa jalan, ya nggak? Nah kita bersyukur, Rahman Allah sama kita. Allah berikan apa saja yang kita butuhkan. Ar-Rahim, Allah juga milik nanti Allah yang memiliki hari akhirat, Allah yang merajai hari pembalasan. Makanya dengan semua itu pantaslah kita sembah Allah. Pantas kira-kira? Allah udah menciptakan kita, menyediakan fasilitas kepada kita, ya. Allah juga kelak nanti akan maharaja. Allah akan menentukan nasib kita nanti di akhirat. Kira-kira dengan sifat-sifat ini kita harus apakan Allah? Kita harus apakan Allah? Kita sembah. Kita harus taat sama berpasrah diri kepada sifat-sifat itu. Terus keutamaan tawakal. 1, kalau kita bertawakal Allah akan mencukupi kita. Tuh, kalau tadi pasrah sama kayak di kisah tadi pasrah, dia akan memberikan kecukupan. Contohnya, dapat tiket nggak kereta tadi? Tapi kira-kira dapat apa akhirnya? Dapat tumpangan mobil. Orang tadi mau marah, jadi nggak marah? Nggak jadi, malah dianterin sampai rumah. Masya Allah. Itu artinya karena tawakal dia dapat rezeki dari Allah. Itu jelas tuh dalam surat At-Talaq. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yang dekat dengan Allah, yang takut kepada Allah, yang cintanya Allahnya kelihatan dalam kesehariannya, Allah akan beri dia jalan keluar dari kesulitan dia. Tuh. Kita punya kesulitan apa saja, Allah berikan ketenangan, ya. Allah berikan rizki min haitsu la yahtasib, dari tempat mana saja dan waktu atau tempat mana saja yang tak terduga. Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang kemudian bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah akan cukupkan. Masya Allah. Syaratnya tadi apa? Takwa dan tawakal. Terus kalau kita bertawakal, Allah akan memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Tuh jelas tuh kalimatnya.
alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang-orang yang sabar dan yang bertawakal nanti kelak akan mendapatkan apa? Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Mau nggak? Terus kalau kita bertawakal, berserah diri kepada Allah, mohon hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, maka yang ketiga akan terhindar dari godaan setan. Tuh. Ya. Kalau kita ikhlas, pasrah sama kepada Allah, setan itu nggak mampu dia, nggak mampu apa? Nggak mampu menggoda. Contoh, ada cerita begini. Seorang anak muda mau ke masjid, tiba-tiba di pertengahan jalan dia jatuh, masuk ke lubang kakinya. Akhirnya apa? Dia pincang dan apa namanya? Karena itu lubangnya ada air, basah kuyup. Kira-kira gimana? Balik nggak? Balik, ganti baju. Pergi lagi nggak? Pergi lagi, jatuh lagi, gubrak, banjir kena tuh, basah lagi. Balik nggak? Balik, masih basah-basahan ke masjid. Balik lagi ke rumah. Pergi lagi nggak? Pergi lagi. Yang ketiga kira-kira jatuh lagi apa enggak? Tebak. Enggak, kenapa enggak? Bertawakal. Enggak, tadi jawabannya kurang. Enggaknya kenapa? Dia udah tahu di situ ada lubang. Lubangnya digali yang tempat lain. Oh. Tiba-tiba pas lagi mau jatuh diselamatin sama siapa? Tebak. Kurang. Wallah. Tiba-tiba diselamatin. Ada tangan yang ngambil kemudian diselamatin siapa? Malaikat. Pas dia diselamatin, aduh makasih. Akhirnya bukan hanya diselamatin, diajak ke masjid. Sampai ke masjid, dituntun sampai ke masjid, maksudnya dirangkul sampai ke masjid. Kemudian dia nggak ke masjid. Kamu mau kemana? Saya balik aja. Siapa kamu? Setan. Kenapa setan menolong dia? Bayangkan aja. Kata setan begini, kenapa kau nolongin aku? Nah, kata setan bilang, ketika kau itu jatuh dan kau ganti baju dan kau balik lagi, itu Allah menghapuskan dosa-dosa dia. Dosa-dosa dia dihapus. Dengar ceritanya. Dosa-dosa dia dihapus. Akhirnya hilang nggak dosa-dosanya? Hilang. Jatuh yang kedua, dia balik lagi, kemudian dia balik lagi untuk ganti baju, dia balik lagi ke masjid. Itu apalah dosa siapa yang dihapus? Bukan. Dosa keluarganya. Dosa keluarganya terhapus gara-gara dia. Jadi berkahnya itu ke keluarga, bapaknya, ibunya, anaknya. Wah, enak banget ya. Gara-gara tawakal, gara-gara istiqomah. Akhirnya yang ketiga ditangkap sama setan. Apa kata setan? Saya nggak mau. Gara-gara kebaikanmu, Allah menghapus dosa-dosa masyarakat sekeliling rumahmu. Hah? Apa? Ya kan namanya setan, bagaimana ceritanya? Oh, nah, iya. Gitu. Oh, gitu katanya. Ya makasih setan, makasih. Makasih malah dikasih tahu. Jadi kalau orang udah ikhlas kayak tadi, dia teguh pendirian kayak tadi, walaupun sampai berapa kali sampai pincang juga, dia tetap aja pengen ke masjid. Enggak lah, jalan kaki. Enggak, belum ada motor. Ini kan kisah sahabat juga nih. Ada sahabat siapa? Umar. Yang buta. Sahabat Nabi yang buta siapa? Abdullah, yang karenanya turun surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, dia buta. Wa ma yudrika la'allahu yazzaka, kau nggak tahu dia datang sebenarnya ingin mensucikan diri. Kenapa dia datang? Dia minta garansi sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku buta, aku sulit berjalan. Bagaimana kalau nanti azan, aku nggak sholat di masjid, aku di rumah aja. Kata Rasulullah sempat bilang iya. Pas dia balik, 3 kali balik, panggil lagi. Abdullah, sini. Kau dengar azan? Iya dengar ya Rasulullah. Sami itu. Atihu, datangkan. Maksudnya, jawab azan itu. Suruh tetap ke masjid. Apakah kemudian akan bilang, ya Allah tega amat Nabi sama aku. Kira-kira gimana kata dia? Bukan begitu, tapi dia malah tegar. Dia dianggap oleh sama Rasulullah seperti sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya dia bikin apa? Dia bikin tali.
bikin tali Kali. dari rumah sampai ke masjid biar gampang dipegang. Sebelum bikin tali itu kisahnya sama kayak tadi. Dia jatuh, dia berdarah, ditolongin sama setan. Gitu. Berdarahnya dia membuat sekeliling-kelilingnya itu dapat keberkahan, ya ini diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Setan nggak mau begitu, akhirnya dituntun mulu. Pas ditanya, lu siapa sih yang nonton gua? Ikut sholat nggak? Enggak. Emang siapa lu? Aku setan. Wah, hari itu juga langsung Abdullah bin Umi Maktum nggak mau menerima pertolongan sama setan atau sama siapapun. Dia akhirnya bikin tali. Jadi kisahnya bikin talinya Abdullah bin Umi Maktum bin Abdullah bin Umi Maktum, Abdullah bin Abi Umi Maktum. Nah, dia itu bikin tali sampai dengan masjid itu karena ada yang nolong dan dia nggak mau ditolong lagi. Siapa yang nolong? Setan ternyata. Tahu Ustaz Hah? dari mana? Itu aduh, Ustadz kurang tahu juga, tapi yang jelas lumayan lah, lumayan jauh meningkatkan. Terus dengan tawakal juga akan meningkatkan iman. Jadi iman kita ditingkatin, iman kita tinggiin, ya, kedekatan kita ditinggikan oleh Allah kalau kita bertawakal. Tuh, seperti surat Al-Maidah 23, ini janji Allah, kalau kau bertawakal Allah akan memberikan kamu kemenangan. Tuh, contoh perilaku tawakal. 1, selalu bersyukur jika dari Allah Subhanahu wa taala dan bersabar apabila mendapatkan musibah. tuh, bersyukur. Siapa yang tahu artinya bersyukur? Kayak melaksanakan Syukran, bahasa Arabnya syukran apa? Makasih. Jadi bersyukur pada Allah maksudnya apa? Berterima kasih kepada. Kalau kita nih, misal Faiz seneng diberikan sesuatu sama Sofwan lagi banyak duit diceritanya. Sini kenapa kan? Ya ikut aja. Kenapa? Ikut aja betul. Jalan-jalan akhirnya ketemu tukang bakso. Aneh nggak bawa duit. Udah, tambah lagi. Bener nih, tambah lagi. Oh, dikasih nggak sama Sofwan tadi? Dikasih cuma-cuma nggak sama Sofwan tadi? Enggak, suruh bayar dia. Enggak, akhirnya dikasih cuma-cuma gratis. Akhirnya apa? Faiz bilang, terima kasihnya Faiz kepada Sofwan. Ucapannya itu nilai syukur namanya. Kita terima kasih sama Allah. Terima kasih kan senyum nggak kira-kira? Senang nggak? Senang kita pengen dekat sama dia kan akhirnya. Nah, salah satu ciri khas syukur itu adalah kita berusaha dekat sama Allah. Dengan cara apa? Iya, dengan cara bertakwa. Cara apa lagi? Tawakal. Apa lagi? Beribadah. Ibadah sunnahnya dibanyakin. Nah itu, makin syukur dia, makin ibadahnya bagus. Paham? Terus bersabar kalau menimpa ketimpa musibah. Yang kedua apa? Selalu berdoa dan menyerahkan diri atas apa yang kita usahakan sebelumnya. Tuh, jadi sebelum kita mulai berdoa nggak? Mulai kegiatan doa nggak? Doa dengan Bismillah minimal. Kita awali dengan Bismillah. Tuh berdoa, itu ciri khas orang tawakal tuh, berdoa terus. Mau ke masjid, langkah kaki ke masjid, pakai kaki kanan kiri. Kanan. Masuk kanan, keluar kiri. Baca doanya sampai hafal. Apa? Keluarnya apa? Masya Allah. Doa itu salah satu ciri tawakal. Keluar apa ini? Rumah apa? Keluar rumah. Bismillah. Tawakal tuh Allah la haula. Tuh pas mau pergi-pergian. Doa itu ciri khas tawakal. 3. Selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, kejadian atau apa yang kita terima. Oh, berarti apa? Orang yang berhusnuzon, berprasangka baik sama Allah, itu artinya dia tawakal, husnuzon. Jangan gini. Yang tadi yang buta tadi, ya Allah, kenapa Engkau berikan aku buta, ya Allah, kenapa? Dia ngeluh terus tuh. Ujung-ujungnya apa tuh? Marah-marah, kecewa, nggak mau makan, nggak mau tidur. Ujung-ujungnya apa? Mati. Kalau orangnya nggak ikhlas, nggak berhusnuzon,
Kalau dia kita lihat ciri khasnya tadi berprasangka baik sama Allah nggak? Husnuzon sama Allah nggak? Husnuzon, bukan suuzon. Husnuzon itu berprasangka baik, sehingga apapun yang dia terima dia ikhlas. 4. Tidak Berkeluh kesah dan gelisah ketika berusaha dan berikhtiar. tuh nggak ngeluh kayak gini nih, aduh capek banget belajar, ngeluh nggak? Ya, jadi ikuti saja, Cak. Terus apa? Krek, 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 krek. Itu kali. Lapar, kirain lapar. Terus yang kelima, menyerahkan segala sesuatu. Hal terhadap Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha. Tuh, jadi abis belajar tawakal sama Allah. Ya Allah, aku udah berusaha, ya Allah, tawakal. Serahkan kepada bulat-bulat, serahkan kepada Allah. Bisa nggak bisa UTS, bisa nggak bisa UAS belakangan. Yang penting saya udah belajar. Titik. Paham tuh? Terus apa lagi? 6. Selalu berusaha dan berikhtiar dengan maksimal dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, sama amal nomor 5 sebenarnya. 7. Tidak mudah berputus asa dalam berusaha. Tuh, nggak putus asa, nggak ngeluh. Terus, Menerima semua berkat Allah Subhanahu wa taala dan merasa ikhlas dan ridho. oh, ikhlas apa saja yang Allah berikan, walaupun itu musibah, bertawakal, ya ikhlas. Lanjut. Ketika kita meninggalkan rumah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas rumah yang kita tinggalkan. Misal kita punya motor, coba ya, kita punya motor di tempat yang banyak malingnya, misal ya, kita naruh motor. Apakah kita naruh motor kemudian kuncinya kita tinggalin begitu aja, itu termasuk tawakal? Ya, Akhirnya hilang, gampang hilang tuh. Kita tawakal nggak kalau gitu? Bukan. Kalau tawakal itu adalah bahwa berikhtiar secara maksimal. Apa? Biar nggak kayak kemalingan, kunci benar-benar dikunci. Bahkan dikunci ganda. Baru serahin sama Allah. Ini mau nggak? Ya Allah, saya berserah padamu ya Allah. Udah, motor ini taruh sini aja. Kuncinya juga. Hah? Itu orang kaya kali ngomong gitu ya. Ya, orang bodoh kali, maaf gitu ya. Lah, ada baik dia nggak mau kemalingan, tapi nggak dikunci ganda, dikunci biasa aja. Tawakalnya kira-kira bener nggak? Kurang. Maksimalkan ikhtiar, baru tawakal. Bener-bener belajarnya, baru bersandar, berharap. Mentum. Cakep, lanjut. nomor 8 dan 10. Ketika kita mendapatkan suatu masalah, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar segera mendapatkan solusi dari masalah yang kita alami. Tuh, ada masalah jangan dulu curhat sama teman. Boleh nggak curhat sama teman? Boleh. Boleh, tapi dahulukan curhatnya sama Allah. Sholat 5 waktu kita kerjakan, jangan sholat doang, tapi minta sama Allah. Makanya kalau bisa doanya selain doa-doa bahasa Arab ya, tapi juga doa yang kita paham, yang kita inginkan. Misal rezeki minta apa? Kayaknya minta apa sekarang? Misal pulang, ya Allah, mudah-mudahan Rifki bisa besok pulang. Begitu mintanya. Hah? Aduh, jangan, kecuali memang pulangnya ada acara, lagi sakit, ini batuk mulu. Oh iya, ya enak. Wah, itu pakai air hangat, coba minum air hangat. Pakai lemon dikit. Nah, insya Allah. Lanjut 11. Berusaha memperoleh sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang lain. Tuh, tawakal salah satu ciri khasnya adalah dia mencoba sesuatu yang dia kerjakan itu kira-kira bermanfaat nggak buat orang lain. Iya. Gitu. Jadi jangan ini mah buat gua dewek, nggak mau buat orang lain mah. Jadi sesuatu itu bermanfaat juga. Contoh, ada ini bukan siapa? Bukan siapa? Kan nggak tahu kan? Kira-kira kita tagin ke atas nggak? Atau kita taruh tempatnya nggak? Udah biarin aja. Kalau kita biarin aja itu berarti sama saja ego, sama egois. Kita menang sendiri, pengennya sendiri, nggak ada peduli sama temen. Walaupun punya orang lain, udah taruh aja pada tempatnya. Kita ambil. Oh, ini punya si Faiz. Ini pulpennya ketinggalan, dikasih. Padahal untung nggak buat dia. Nggak dapat duit dia kan, enggak, tapi dapat apa? Pahala. Itu namanya tawakal juga. Lanjut 12. Sebelum dan setelah ketika kita ujian diiringi dengan berdoa dan menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tuh, jadi kalaupun udah selesai tawakal, kemudian nilainya berapa ya udah nggak perlu kita nilainya berapa, yang penting sudah ujian kita berdoa, ya Allah aku sudah memberikan jawaban yang terbaik, ya Allah aku pasrah kepadamu. Apapun dapat 6 lagi nggak apa-apa ya Allah, yang penting aku usah. Paham tuh? 13 terakhir. Ketika kita berobat ke rumah sakit, kita berserah diri dan memohon kepada Allah agar diberi kesembuhan. Tuh, kalau sakit batuk, coba deketin Allah dulu. Ya Allah, kenapa ya aku batuk terus ya Allah? Apa mungkin gara-gara aku ngeledek teman ya Allah? Apa mungkin gara-gara ini dosaku ya Allah? Gara-gara nggak sabar ya Allah? Ya, jadi deketin Allah dulu. Ya Allah, isfi anta syafi, sembuhkan aku dan engkau adalah maha penyembuh. Minta sama Allah dulu. Mungkin boleh jadi sakit kita gara-gara dosa. Jadi minta sama Allah. Habis minta sama Allah baru ikhtiar untuk beli obat ke dokter. Jadi ke Allah dulu. Habis itu habis ikhtiar minum obat, habis itu tawakal lagi, serahin kepada Allah. Oke. Jadi kalau tawakal sama Allah tadi dapat apa yang pertama? Dapat ketenangan. Allah cukupkan kita, rezeki kita diberi sama Allah. Yang kedua, mendapatkan pahala, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Yang ketiga, terhindar dari godaan setan. Yang keempat, meningkatkan keimanan dan menguatkan akidah kita. Siapa yang mau bertawakal? Oke, Ustaz mau tanya, kalau ngeluh tawakal nggak? Enggak. Kalau mudah marah termasuk orang tawakal nggak? Enggak. Kalau putus asa habis itu pulang akhirnya kabur, kira-kira tawakal nggak dia? Enggak. Kalau orang nggak tawakal itu sama seperti sifat tadi apa? Mazmuma, nggak tawakal kan dia, nggak sabaran kan, marah mulu kan dia. Ujung-ujungnya apa? Kabur. Neraka, tidak bahagia dunia. Nauzubil. Alhamdulillah teman-teman, ini semua Ustadz sampaikan agar kita semua bisa merealisasikan, menjalankan, berusaha maksimal yang terbaik, karena apa? Kebaikan yang kita lakukan akan memberikan kita kebaikan juga. Apa kebaikan juga? Pahala, terus sukses dunia, masa depan cerah, bener nggak? Coba kalau hafal Quran, mantap hafalannya. Yang tadi berjuang matematika biar bagus matematikanya, jadi ilmuwan nggak? Sukses nggak? Sukses. Menjaga, siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat, pasti. Ya, pasti. Yakin nggak? Yakin sama Allah nggak? Yakin pasti Allah akan memberi nggak? Nah, itu kunci keyakinan kita tuh mahal. Yakin yang penting yakin. Paham tuh? Nah, ada yang tanyakan? Kalau belum, kalau sudah ya mati. Kita sama-sama sempurnakan dengan hamdalah.